NPM 062330320635 dari jurusan Teknik Elektro. Di sini saya akan jelaskan tentang aset. Apa itu aset? Aset adalah kekayaan yang dimiliki oleh individu atau kelompok yang mewakili nilai ekonomi dan dapat berwujud maupun tidak berwujud. Aset dapat berupa sumber daya yang diharapkan dapat menghasilkan keuntungan di masa mendatang. Dalam akuntansi, aset merupakan komponen aktiva yang tercantum dalam laporan neraca. Jumlah aset dibandingkan dengan pasifa, liabilitas atau ekuitas. Aset dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu aset berwujud dan aset tidak berwujud. Aset berwujud adalah aset yang memiliki bentuk fisik seperti tanah, bangunan, kendaraan, peralatan, stok barang, dagangan, dan barang-barang koleksi. Aset tidak berwujud adalah aset yang tidak memiliki bentuk fisik seperti hak cipta, merek dagangan, hak paten, lisensiasi, dan pengetahuan intelektual. Liabilitas adalah kewajiban finansial atau utang yang harus dibayar oleh perusahaan kepada pihak lain dalam periode tertentu. Liabilitas bisa berupa tagihan atau komitmen lain yang muncul dari transaksi atau perjanjian sebelumnya. Dalam akuntansi, liabilitas dicatat di neraca perusahaan dan mencerminkan sumber dana yang digunakan untuk memperoleh aset perusahaan. Liabilitas dapat berupa kewajiban jangka pendek atau jangka panjang. Liabilitas jangka pendek adalah utang wase, gaji karyawan, beban yang perlu dibayarkan, utang dagang, dan utang dividen. Contoh liabilitas jangka panjang adalah utang bank, utang hipotek, utang obligasi, kredit noveltasi, utang subduersi, utang pemegang saham, dan utang sewa. Investasi adalah kegiatan menanamkan modal atau aset ke dalam suatu instrumen dan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Investasi dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Investasi dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu investasi aktiva real, investasi yang dilakukan dalam bentuk yang terlihat atau tidak terlihat. Investasi aktiva finansial, investasi yang dilakukan dalam bentuk sekuritas. Yang ketiga, investasi jangka pendek, investasi yang dilakukan dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Yang keempat, investasi jangka menengah, investasi yang dilakukan dalam jangka waktu 1-5 tahun. Dan yang terakhir, investasi jangka panjang, investasi yang dilakukan dalam jangka waktu lebih dari 5 tahun. Sekian dari saya, terima kasih.